Bang, lu mau gue kasih 50.000 atau 100.000 pakai kata-kata? 100.000 pakai kata-kata. Gas. Sikat. Kamu udah besar, Le. Kenapa masih dukung MU? Balik lagi di Studio Bola barengan sama Rehan, Wanda dan juga Bang Bibiu di episode ke 193. Wah, gila. Nice. Ini agak kurang masuk sih kalau gue lihat ya, karena episode Harus begitu ya? Iya, harus begini. Agak kurang masuk nih karena episode 192-nya yang nonton nggak sebanyak episode kemarin-kemarin, apalagi yang waktu ada Bang BG. Wah, Gimana Masih nih? ya. Gimana nih? Masih ya Han ya. Oh, masih nih, apa emang nggak ada yang semau itu nontonin Bang Wanda nih? Masih kangen sama Bang BG? Aduh. Ayolah, move on lah guys. Iya, buat kamu nih teman-temannya jangan lupa di subscribe. Jadi kalau misalnya kita ada video baru, nanti kamu bisa langsung lihat tuh di pas pertama kali kamu buka YouTube. Terus di share juga ke teman-teman kamu yang suka Chelsea, apalagi yang Chelsea regional mana, Chelsea regional mana, pasti ada grupnya kan? ada. Di like juga, dikasih lihat ke mantan kamu yang suka Chelsea, ke pacar kamu yang suka Chelsea. Terus jangan lupa kamu isi juga nih sawerianya kita ya. Itu dia. Karena ini kayak kita minuman kosong nih. nih, nggak ada apa-apa nih. Itu linknya tuh, udah ada tuh. Kalau gue baru lihat komenin video kemarin, Iya. kebanyakan cewek yang bilang Bang Wanda on fire. Bang Wanda Sebel. Emang semua tuh. Kalau pesona KTP Tangsel beda kayaknya ya. Iya. Emang bapak itu doang yang punya buzzer. Gue punya buzzer juga, cuy. Emang beda kalau dekat Gila sama ya. kekuasaan ya. Kita buka sudah bolanya. Chelsea versus Ipswich Town. Aduh, deg-degan gua halftime pertamanya itu. Iya. Bantai dulu ya. Iya, tiba-tiba 2-0. Gimana nih coba nih antara Bang Bibiu sama Bang Wanda soal pertandingan Chelsea kemarin? Kebetulan itu gue nobar bareng sama Bibi. Oh iya. Jakarta. Nobar di mana? Di tempat nomor gua di Mercure. Oh, tempat nobar Jakarta. Tempatnya keren guys, bagus tempatnya. Nah, kalau mau tahu info-info nobar, lu harus ngeceknya kemana nih, Bang? Ya ke Instagram Chelsea Jakarta, chelsea.jakarta. Atau juga bisa ke Instagramnya chelsea.s OSC. chelseaindo.osc. Nah, di situ kadang banyak kan repost dari kayak Chelsea Palu, Chelsea Pekalongan, pokoknya banyak tuh info-info nobarnya ya. Nah, pertandingan kemarin lu kebetulan nonton nih nobar bareng. Kira-kira apa plus minusnya? Apa masih kurang kayak Chelsea? Gue sih lihat masih kurang, apalagi babak pertama. Sedih gua. Bibi udah nggak sabar ngomong minusnya soalnya. Ayo coba kita lihat lo. Aduh. Gimana, Bibi? Enggak, kalau gua kan seperti episode lalu ya, gua bilang kan. Ipswich ini ambisinya tuh gede banget. Ambisinya gede banget, semangatnya gila-gilaan, gua bilang pasti kan. Iya. Kan dia pengen keluar dari zona degradasi kan. Nggak heran kalau dia bakal main seperti itu. Iya. Ada satu pemain yang gua sama Wanda notice banget, itu si Enciso ya. Enciso tuh gila, main keri banget. Dan gua heran kenapa Chelsea tuh nggak Aware. nggak masuk radar Chelsea maksud gua tuh. Nah, ini kan ada di zona degradasi nih. Tolonglah ya buat Bapak Tut Buli yang terhormat. Itu Delap sekalian dua-duanya dibawa tuh Enciso sama Delap dibawa lah ke Chelsea. By the way, Enciso itu bukan punyanya Ipswich Town, itu di loan dari Brighton. Iya, maksud gua gini, gua tahu kalau itu bukannya punyanya si Ipswich. Tapi maksud gua nih elah masuk ke radar Chelsea lah gitu buat pembelian Chelsea di summer nanti. Masa kita beli dari Brighton Mart lagi? Ya kalau ya sekarang gini, dulu kita bilang Caicedo flop, tapi sekarang posisinya nggak tergantikan kan? Iya benar, double pivot bareng sama Enzo. Ya kan? Brighton Mart bukan? Brighton Mart, Sanchez? Enggak, kalau yang itu enggak. Iya, tapi kepake nggak? Kepake, Ya, cuma tetap flop. Ada yang bagus gak dari Sanchez? Yang lebih buat bagus musim ini? musim ini Ada.
Yang di Loan mungkin Petrovic, cuman untuk yang di Chelsea sekarang skuad Chelsea Jorgensen juga flop. Nah, ya udah jadi itu gue kayak ngebuktiin kalau nggak selamanya Victor Mart tuh jelek. Gitu. Cucurella Victor Mart kan? Bagus. Nah, cuman ngerasa nggak sih kalau kita beli di Brighton, Chelsea tuh kayak dibodoh-bodohin. Kita beli mahal-mahal. Lebih gini loh, lu kalau lu sabar, lu pasti bakalan ngelihat performa aslinya gimana. Ya kan sekarang Cucurella kayak menjelma kayak Alonso versi 2. Ya kan? Semua pelatih pengen nampung Alonso kalau Cucurella kalau misalnya dia pergi. Iya, karena gini, kalau kita kasih sabar sedikit aja itu dari Brighton Mart. Mungkin dia bisa membuktikan lah. Termasuk si Enciso ini kan. Sudah tuh gue udah mantau Enciso dari dia masih di Brighton. Gue mau Wanda bilang, wah ini kayak gue tawan pemain mana ya Wanda ya kan. Soalnya nih orang tuh ngegolin gawang Chelsea terus. Lagi di Brighton mau dia ngegolin kan. Ngegolinnya outside of the box dari tendangan jarak jauh. Nah, itu dia kan. Waktu Brighton. Kalau kemarin kan ini sontekan bola kemarin. Makanya gue bilang harus ya ini masuk radar Chelsea sih barang masih dialap ini. Harus seperti itu. Ya mana? Terus kira-kira ada lagi nggak yang bisa lu lihat dari match kemarin ini? Soalnya bikin kaget. Babak pertama udah 2-0. Gue ngeliatnya sedih. Kenapa sih? Karena nih ya kalau yang gue lihat setiap kali studio bola nge-tag video baru, Chelsea itu pasti selalu kalah. Besokannya kalah. Nggak menang. Nah, pokoknya gitu. Kemana seri? Nggak ada belum ada nih kayaknya ya. Kalau kita nge-tag tiba-tiba Chelsea menang gitu, nggak ada. Terus siapa? Kita pas abis tag menang Chelsea yang lawan Legia. Lawan Legia. Ngomong berarti lo. Nah, kalau yang ini gue bilang, wah baru 10 menit pertama kalau nggak salah kan. Belum 19. Udah 1-0. Iya. Pas ini mau halftime udah jadi 2-0. Aduh. Seberantakan itukah Chelsea sekarang? Gimana, Bim? Enggak sih, menurut gue nggak sebenarnya. Maksud gue kayak masih belum puas dia soalnya. Lebih ke inkonsistensi aja gitu. 2-0 menurut gue tuh masih hal yang bisa banget buat di comeback buat sekelas Chelsea ya. Kalau buat gue. Babak kedua kita perlu emang gol-gol cepat di menit pertama kan. Kalau misalnya kita udah golin di menit pertama udah bisa golin, gue yakin tuh bakalan bisa comeback. Harusnya. Cuma emang performanya Palmer kiper ya. Itu gila banget. Kesurupan. Itu. Gua nggak ngerti tuh orang bisa jadi jago itu. Kesurupan Casillas ya. Kesurupan Neuer. Itu harusnya Chelsea itu bisa menang gede di situ. Soalnya emang serangan kita emang pas lagi di akhir itu emang gila-gilaan. Tapi emang keberuntungan lagi berpihak pada Ipswich sih. Ipswich Town, oke. Itu kan versinya Bang Bibiu. Kalau versinya Bang Wanda nih, Yang lagi on fire. kok bisa on fire Bang Wanda? Enggak bisa aja. Bang Wan, api. Hati-hati, mentang-mentang ada jabatan kan tiba-tiba nih cobaannya emang begini-gini ya Bang ya. Oke, jadi gini guys. Oke. Kalau ngeliat statistik ya, ini sama mengingatkan gue waktu Chelsea Barca waktu kita main defense tapi menang. Chelsea Barca waktu main di Chelsea mainnya defense tapi Chelsea menang. defense tapi menang. Iya. Semifinal ini ya? Semifinal 2012, UCL. iya. Yang gol terakhirnya Soloran Fernando Torres. Iya. Gimana tuh jadi? Ini pokoknya seems like similars gitu ya. Bukan berarti mirip plek-tiplek. Cuman terlihat dari statistik nih. Chelsea itu kemarin lawan Ipswich itu ball possession-nya 73,5. Banyak. Sangat dominan ya kan. Even dari shoot-nya juga 34 dan on target 9. Artinya save-nya si Palmer itu skipper itu lebih dari 5 atau lebih dari 6 itu kalau di FPL dapat poinnya tambahan 2 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kita nggak bisa ngeliat dari sisi statistik aja gimana in game-nya itu kita juga harus ngeliat secara whole-nya gitu. Karena emang nih game tuh babak pertama bisa dibilang menarik, babak kedua lebih menarik. Gitu. Jadi babak pertama itu menariknya adalah sebenarnya Chelsea di awal-awal udah ngambil inisiatif serangan, di mana Jackson nendang bolak Natiang kan. Itu sih. Nah, itu belum menit 1 ya?
Belum awal banget gitu. Artinya emang di sini dia kasih tahu bahwa setelah game Ipswich ini tuh udah nggak ada lagi tim yang gampang dikalahin. Jadi tuh sebenarnya 3 poin tuh is a must kemarin. Harus. Ya kan. Dari awal udah ngegeber. Tapi ketika Chelsea kasihkan menyerang udah pasti kan. Kita kan kena gol kan hampir ke counter gitu terus. Dimana ketika kita fokus nyerang dan mungkin Cucurella karena kasihkan nyerang dan golin mulu di match sebelumnya. Nah ketika dia man to man sama pemain lawan, dia lupa nih gimana cara gimana lupa caranya gimana menghalau bola. Buktinya Cucurella hanya ngebayangin aja kan sampai dia bisa ngirim bola masuk ke kotak penalti yang ada Enciso nyontek umpan silang. Dan di situ yang anehnya sepertinya Tosin nama si Colwill itu bener-bener ya terpukau lah sama Enciso atau bisa dibilang dia coming from behind gitu. Dia sekecil itu nggak tahu gitu ada ya kan. Nah, ini sama kayak gol kedua gitu. Gue langsung bahas gol keduanya. Bisa dibilang ini minim koordinasi di belakang. Jadi backline kita emang kembali lagi ke zaman-zaman Chelsea nggak bisa bertahan. Karena bisa dilihat Sanchez di sini sangat alpha sekali menurut gue ya. Gitu. Maksud gue juga gimana caranya tuh transisi yang dari menyerang ke bertahan yang kemarin udah baik kita mengolahnya itu kemarin lagi-lagi kecolongan. Dan dari salah satu hal yang paling menarik yang gue lihat adalah Chelsea memang di awal itu greget, cuma ada ketika dia mendelay bola. Jadi serangannya itu nggak terus-menerus. Kenapa? Karena Chelsea tahu nih Ipswich itu ketika diserang low blocknya kacau. Ya kan? Kita sama sekali nggak bisa ngoper ke atau nge-shoot ke kotak penaltinya Ipswich gitu. Bagus gitu low blocknya berarti. Dia tahu taruh aja 8 pemain di kotak penalti, udah kelar tuh serangan Chelsea. Kita muter-muter kayak biasa doang kan. Gitu. Berarti kalau gue lihat kenapa kita bisa kegolan 2-0 di babak pertama, ini pure karena pemain Chelsea meremehkan Ipswich. Dan gue juga tambahan ya, gini. Kalau yang kedua tuh kan hampir mau dibilang offside kan. Gitu loh. Betul kan gue juga role kan kalau main bola tuh jadi kiper. Kalau gue di situ, kalau misalnya gue di Sanchez ya, apapun yang terjadi gitu, lu mau offside mau enggak, gue siap gitu kan. Di situ kan karena mungkin dia ngerasa itu offside, jadi dia kayak ya udah gitu kan. Oh iya, paham. Udah kayak nggak masih offside gitu kan. Kayak udah lepas gitu aja. Harusnya lu walaupun itu offside lu harus siap gitu maksud gua. Itu yang gue bilang mau Wanda kemarin kan. Lihat Wan, posisinya si Sanchez nggak siap jadi kiper gitu maksud gua. Iya. Dia literally diem gitu. Dan sebenarnya gini kan, gue tambahin dikit. Kalau kita bahas sedikit gol pertamanya Chelsea yang Cucurella yang dianggap on goalnya Tuan ZB itu kan menit pertama babak kedua kan. Iya. Artinya di menit awal pertandingan baik itu babak pertama babak kedua Ipswich itu butuh penyesuaian dulu buat nyetel pakemnya nih permainannya. Artinya si Enzo Maresca lumayan cerdik gitu, dia tahu pola ini. Makanya kita momentum di awal itu yang babak pertama pun hampir ngegolin juga kan Jackson kan. Di yang percobaan kedua Cucurella berhasil gol. Dan gol Sancho pun juga itu dari luar kan. Dari luar. Maksud gue nggak dari dalam kotak penalti banget gitu kan. Artinya emang susah banget nge-breakdown pertahanan Ipswich kemarin gitu yang sangat amat low block dan compact. Bang Bibu gimana? Mau ada nambahin? Itu sih tadi gue bilang kalau misalnya ya kiper ya. Ya kalau bisa dia stay fokus lah gue kayak apa yang terjadi lah gitu. Jadi kayak fokus kepada bolanya aja gitu, kayak lo mau offset mau gimana itu urusannya si pemain belakang yang bikin offset trap atau enggak gitu kan. Sebagai kiper kita harus siap gitu. Lo mau offset mau enggak, gue tetap posisi kiper, ada bola gue hadang gitu. Oke. Kalau ngebahas soal kiper yang ini, gue sempat kepikiran karena kemarin yang selain bermasalah sama kiper ini, selain Chelsea, ada Manchester United. Di mana kan ini kemarin kegolannya 4-1. Padahal udah ganti kiper.
udah bukan Onana lagi. Onana sampai heran, lu mau nyalahin gua lagi nih. Nah, kan gitu kan. Malah si Bayidir kan, dan banyak banget itu emang kesalahannya adalah human error buat gol-golnya kan. Iya. Nah Chelsea juga lagi bapuk banget nih kipernya. Yang gue pikirin ketika gue lagi jalan pergi kantor motoran gitu ya. Ini ada dua nih. Yang pertama adalah salah pelatih kipernya. Berarti pelatih kipernya Chelsea sama MU ini emang jelek banget atau nggak semaksimal itu. Jadi mungkin bisa cari solusinya adalah ganti pelatih kiper. Biasanya kan pelatih kiper ini ada 3 kan, bagian distribusi, terus bagian handling sama bagian shot stopping. Itu yang biasanya ada di Football Manager. Ya. Itu yang pertama tuh. Mungkin nggak tahu deh nih coach goalkeeper coachnya Chelsea siapa sekarang. Atau yang kedua, Chelsea kayaknya nih jangan deh berinvestasi sama kiper. Jadi lu beli kiper jangan yang muda gitu. Ingat kan waktu Chelsea beli Sanchez, Arsenal juga belinya Raya. Tapi kenapa Chelsea belinya Sanchez? Karena Sanchez lebih muda, Raya udah lebih tua. Jadi untuk posisi goalkeeper kayaknya Chelsea nih mending nggak usah nyari yang muda. Ya kan niatannya kan beli pemain muda, investasi udah agak bintang dikit dijual. Karena sekarang kiper bapuk mulu dari pembeliannya Kepa. Kayaknya lu belinya sekarang adalah kiper yang memang udah berpengalaman aja gitu. Mungkin bisa kipernya Peruzzi gitu. Enggak dong, enggak gitu. Kipernya Toldo. Dortmund si Kobel, Yang Sommer lah kalau Ian Sommer Tua gitu banget, kan. udah tua Pokoknya banget. yang memang udah punya track record bagus gitu walaupun dia lebih tua gitu kan. Toh juga lu bayarnya enggak semahal itu. Terus lu dapat kiper Chelsea yang sudah berpengalaman. Gimana menurut lu nih sebagai seorang goalkeeper kalau misalnya main bola? Kalau misalnya Chelsea memang perlu satu kiper yang yang bilang senior lah, lebih tua. Jadi dia bisa mendidik junior-juniornya lah yang bakalan jadi penggantinya dia gitu. Kalau gue bilang gini, kalau pelatih kiper ya, itu gimana si kipernya sendiri, gini loh. Pelatih cuma dia menjalankan teori yang dipraktekkan. Bagus enggaknya itu kan gimana sih kemauan si kipernya Di lapangan. lu mau sejago apapun pelatih kiper lu, kalau misalnya lu bapuk dari diri kiper itu nggak mau berkembang atau udah stuck di situ aja, lu nggak bakal bagus men, asli. Walaupun kayak MU nih kipernya dua-duanya ternyata bapuk semua. Chelsea juga bisa dibilang dua-duanya Sekarang jadi gini, bapuk nih. Kita ambil contoh lah ya, MU. De Gea dibilang bapuk di MU, ya kan. Tapi dia di Fiorentina jadi kiper utama yang menjanjikan kan. Setelah vakum 1 tahun. Setelah vakum 1 tahun. Itu kan balik lagi gimana dirinya si De Gea-nya aja kan. Kalau dia mau berkembang ya dia bakal kayak gitu. Padahal waktu zamannya De Gea jelek, ada Dean Henderson tuh. Ya, saingannya kan. Saingannya dan bagus dan nggak mau diperpanjang gara-gara MU masih maunya ngelon terus aja. Iya. Dan akhirnya kan ke Palace kan Henderson. Dan juga sama hal kayak Onana sebelum di MU kan. Di Inter. Di Inter bagus. Di Inter bagus banget ya kan. Soalnya apa? Dia ada persaingan situ di sana kan. Di Inter dan penawarannya MU bikin penawaran MU bikin si agennya Onana juga, wih, ya udahlah pindah aja lah gitu, yang menjanjikan gitu. Tapi akhirnya MU si Inter pun dapat cepat bagus lagi kan. Jadi emang harus dari dirinya juga gitu. Nah kalau nggak salah nih ya, Aku belum nih. Oh ya. Aku belum nih. Waktu Onana di Inter, Oh belum. backupnya pemain Indonesia, Emil Eudero. Oh dia bukan di Juve? Enggak, waktu itu udah di Inter. Oh di Inter. Di Juve-nya itu adalah waktu dia masih muda tuh akademi, lapis 3-nya Buffon. Iya. Nah kalau Mas Wanda nih yang Asik. menyalain nih, gimana Mas Wanda? Gini, kalau gue ngeliatnya lebih kompleks aja ya. Menurut gue kiper yang jelek, back sama gelandang striker yang jelek itu pasti ada dalam satu tim. Gampangnya gini, sebenarnya pemain yang jelek itu nggak ada, cuman bagaimana role yang dia mainkan, apakah cocok nggak cocok.
Jadi lebih ke itu, lu sweet apa enggak gitu kan. Lu pas atau enggak nih. Karena gini, gampangnya gini. Kita sering banget ngelihat pemain MU yang ketika di MU jelek pindah tim jago. Kayak waktu Lingard di West Ham jago. Ya kan? Sancho meskipun baru golin di game ke-16-nya tapi lumayan. Sekarang Rashford juga jago. Terus juga Sancho. Udah Sancho. Yang tiba-tiba di Chelsea jadi penyelamat Chelsea. Nah, gitu. Maksud gue gini. Kalau gue lebih suka ngejelasinnya kayak gini. Kalau misalkan pemain di tim A jelek, ketika di tim B itu bagus, ya berarti tim A-nya itu harus menggunakan role play yang sesuai dengan si dia waktu di tim B ini. Gampang kalau gua implementasi ke pemain, misalkan MU bilang De Gea kemarin jelek, flop. Tapi ketika di Fiorentina, De Gea jago. Artinya kalau misalkan MU mau De Gea versi jago lagi, ya artinya MU mesti pakai role play atau misalkan permainan yang sesuai sama De Gea di Fiorentina. Iya. Nah, misalkan juga kalau misalkan gue ke pemain yang nggak kiper kayak Rashford kemarin sempet jago di MU terus nggak jago lagi karena perubahan skema segala macam. Tapi ketika di Aston Villa jago, artinya ya MU kalau misalkan mau dapetin kejagoannya Rashford lagi, ya berarti MU mesti pakai gaya main yang di Aston Villa. Sistemnya. Jadi semuanya itu menurut gua adalah best system. Nah, kenapa Sanchez kemarin lu bilang apakah salah pelatih kiper atau apa? Itu mungkin. Cuman perkara apakah semuanya itu mesti dilibatkan atau disalahkan ke pelatih kiper, itu menurut gua kurang wise aja sih, gitu ya. Jadi menurut gua ya itu kembali ke role-nya. Kalau misalkan Sanchez diplot sebagai breaker tendangan aja gitu, sebagai orang yang kalau bola tanggul maju sodok gitu, nggak usah sebagai yang build up bola dari bawah, mungkin Sanchez bisa lebih baik dari ini gitu. Jadi menurut gue tinggal tunggu waktu aja apakah Maresca masih mau kekeh mau pakai plot ini atau enggak. Gue sih gitu. Gue sih di Maresca sih gue cut sama gue. Robert Sanchez. Soalnya dia juga beberapa pertandingan itu kayak suka over maju ke depan. Itu ya. Itu. Kayak positioningnya sebagai kiper tuh kayak gimana sih? Nggak tepat aja lah. Iya benar, setuju. Nah itu tadi maksud gue ada hari di mana lo good cop ada bad cop gitu. Mungkin kita bisa ngeliat secara keseluruhan nanti di akhir musim apakah Sanchez ini memang layak dipertahankan dengan gaya yang Maresca sekarang atau butuh kiper lain yang cocok gitu. Karena kita tahu Chelsea sebenarnya PR-nya bukan di kiper doang. Kemarin itu banyak juga kesalahan dari back-backnya ya. Back-nya. Gimana dia nggak nge-cover dengan baik, gimana nggak ngehalau, even dia nggak ngejaga gitu loh. Maksud gua Enciso tuh mungkin tingginya nggak jauh dari gua kali ya. Iya, agak mungil kan dia. Iya. Dia 163 cm. Tinggian gua. Iya. Artinya ngejaga kalau lu tahu 180 lebih. Iya, tinggi. Tosin 190 kali ada. Maksud gue ngejaga pemain yang notabene-nya lebih kecil dari lu seharusnya bisa lebih mudah gitu kan. Cuman ini kenyataannya tidak gitu dan merugikan tim. Maksud gue jadi ini nggak wise aja kalau kita salahkan semua di kiper gitu. Kayak dulu halnya inget gak? Chelsea kalau saya lagi ketemu MU nih. Lu tahu gak ada satu nama yang kalau dia main itu bakal deg-degan gua. Chicharito. Iya benar. Sejarah. Super sub. Setuju Bang ya? Iya. Gua itu tuh kayak super sub. Gini, lagi zamannya si cek kalau Chicharito main. Lu kayak Superman ketemu Kryptonite ya? Kryptonic. Gitu gila ya. Ada masanya Chicharito lagi cedera tuh pakai perban. Masuk di menit 80, Pak. Ngegolin. Di saat Chelsea Gitu. back-nya itu ada John Terry sama Cahill. Ya kan? Dua-duanya jago sundulan kan. Digolinnya sama Chicharito sundulan juga. Iya. Balik lagi gimana sih pemain positioningnya. Gue udah bahas beberapa kali mau ada soal pergerakan striker tanpa bola. Off the ball. Itu jadi kuncinya. Kenapa Enciso bisa ngegolin itu kemarin. Oke. Mungkin karena pendek juga ya. Jadi sama orang Eropa situ nggak kelihatan mana gimana. Rasis lu bilang pendek, guys.
mulai sih kan. Pendek kan bukan rasis ya. Bukan jadi alasan sih, itu nggak jadi alasan. Mungil. Gitu. Kalau misalnya lu menang dari postur, harusnya lu bisa logika sederhananya kan seperti itu ya. Logika lu bisa lebih menang harusnya. Bener. Intinya marking SOL aja lah gitu. Oke. Ada lagi yang mau dibahas tentang pertandingan Chelsea versus Ipswich Town sebelum kita next ke pembahasan yang berikutnya? Cukup lah. Oke. Kita masuk ke pembahasan tentang transisinya Chelsea yang katanya ini ternyata kembali memburuk. Benar nggak? Udah tadi itu udah gue bahas. Udah. Yang mana? Itu transisi itu lawan Ipswich. Oh, yang ketahuan kita nggak briefing ya. Kurang ini. Ternyata transisinya itu Chelsea ini karena bukan meragukan, karena meremehkan Ipswich, jadinya nyantai aja gitu kan. Itu sih saya udah ngebahas dari minggu lalu ya. Oke. Nextnya ternyata bahasan kita adalah tentang sejarah. Dibaca banget lagi sama Rehan. Ini kan gue bacain aja. Lu nulisnya tentang sejarah. Jadi gini, kan, kalau misalnya si Chelsea, ini gue bahas dulu deh. Kita ngebahas pertandingan nanti Conference League lah ya. Ya leg 2. Lawan Legia nih. Lawan Legia. Iya. Ini pertandingannya di Jumat dini hari. Cocok banget tuh Malam Jumat libur. Malam Jumat. Nobar sih. Jam 2 pagi. Gimana? Dulu kan sering loh. Iya, Champion. Iya. Semifinal sih ya ini. Enggak, event grup stage itu sering ya nobar ya. Kalau bagus grupnya. Nah, maksud gue gini, kalau misalnya balik ke Conference League ya. Conference League. Lawan Legia ini kan, maksud gue nih Legia ini sudah di grup stage ini juga bukan tim yang yang jelek. Iyalah, bukan nggak jelek kayak cukup diperhitungkan lah buat sekelas Conference League ya. Unbeaten nggak sih dia kemarin waktu di grup stage? Ya, itu gua nggak lihat. Tapi lo gue cuma L doang nggak serius ya? Iya. Kan dia banyak yang Legia Gedang gitu. Yang tempatnya Egy Maulana Fikri. Iya. Legia Gedang. Jadi kayak Legia ini saya ini harusnya jadi titik ketika Chelsea buat membuktikan di kancah Eropa gitu kan. Dan kalau misalnya ini berjalan mulus dan kita juara, kita bakal jadi tim satu-satunya dalam sejarah sepak bola Eropa yang mengumpulkan semua trofi Eropa. Semua kompetisi yang diadakan oleh UEFA semuanya pernah Chelsea menangkan. Iya. Jadi makanya kayak kalau bahas sejarahnya kan, kita kan baru menang Champions League itu kan di tahun 2012 ya. Di saat itu kita jadi kuda hitam. Iya. Gak ada orang bakal percaya. Bahkan pun kayak, gue inget soalnya lagi tuh gue baru daftar CISC pas lagi match champion lawan Barca. Enggak, gue lawan Napoli. Oh, sebelum Barca. Kita lagi kalah 3-0 ya. 3-1 ya. Jual mata. 3-1. Situ gue baru join CISC. Di situ gue ngerasa wah kayaknya ini impossible buat menang. Tapi kan pas di leg kedua gue nobar lagi itu mau membuktikan hasilnya pun benar-benar kuda hitam. Soalnya itu di eranya Cavani, Lavezzi itu wah siapa yang bisa lagi mantep-mantepnya ya. Ya mengetika mereka itu orang buat ngegol itu siapa maksud gue gitu. Kayaknya orang baru kenal Napoli ketika masa-masa itu tuh. Ya. Napoli lagi naik-naiknya. Itu. Dan fun fact-nya asik akhir keluar lagi. Ini deh. Ketika itu Chelsea tuh di liga lagi jelek-jeleknya bersama Andrea Villas-Boas. Iya, benar. Di posisi ke-6 ya. Dan ternyata Chelsea bisa menang lawan Napoli dan ternyata selanjutnya Chelsea ketemu sama Barcelona, di mana Barcelona waktu itu adalah pemenang Champions League musim juara bertahan. Dan di situ masih ada kayak tradisinya lah bahasanya. Apa tuh? Kalau misalnya lu bisa menang lawan Barca, lu yang juara. Masih juara. Menang lawan Barca atau menang lawan pemenang Champions League sebelumnya? Enggak, lawan Barca. Lawan Barca. Final. Gue bikin setelah lawan Barca sebelum final. Bikin membership di ini STC dulu. Oh, kalau gue tempat nobar. Dan lu tau gak yang gua tegur pertama kali siapa? Yang buat siapa?
Mas Agung. Ketemu sama Mas Agung. Iya, jadi Pak Pres tuh lagi apa? Mungkin lagi half time kali ya. Kita tuh biasanya kalau ngerokok kan di bawah. Enggak ding, nggak half time, masih belum mulai. Belum mulai. Ini nobar di mana, Biu? Di Pancoran. Di Rix Cafe. Anjay, Tuh, Rix. kalau anak-anak lama masih tahu lah tuh. Yoi. Jason masih tahu Rix Cafe Pancoran. Dekat ini kan biliar. Iya. Yo. Nah, jadi mereka masih pada ngumpul di depan. Itu ada banyak legend juga tuh. Masih ada Om Iman, Kovino, Bang Felix. Itu legend semua kan. Bang Gaban. Ya, ada juga Bang Gaban. Nah. Sebut dong lu satu, nggak sopan. Ada gitu. Bang Adit. gue nggak tahu kalau itu Pak Pres kan. Bilang, gue tanya, Mas CSC ya, mau join CSC dong, gitu kan. Dia langsung nyuruh si Om Iman. Oh iya Pak. Dia bilang gitu. Ambilin apa form daftar member. Oh iya, kalau dulu membership masih bebas kapan aja ya, belum ada periodenya. Gua nggak tahu deh apa itu emang lagi bulan membership apa, gua nggak ngerti. Pokoknya gua tahu gua disuruh isi segala macam. Udah masih bebas kan, kapan aja. Langsung ngasih duit, udah. Iya, daftar. Jadi kan langsung. Nah, itu gua masih ngambil di STC. Iya, ngambil situ. Belum didistribusi ke regional, itu masih ngambil di STC. Nah, tuh, di situ baru gua ketemu. Malah gua kalau ngobrol sama Bang Gaban di STC. Ketemu apa Mas Dedi, Waya sama Gaban situ. Nah, kalau itu kan lu, sorry potong dikit ya. Kan lu daftar member itu maksudnya belum ada periodenya nih kan, masih kapan aja bisa. Ya. Nah, kalau besok nih, membership tahun 2025 ya. Kita nanti bakal ada nih guys pembukaan membership di musim 2025 gitu. Dia. Nanti silakan aja dihubungin ke regional kalian masing-masing. Dan jangan lupa ada paket menariknya. Ger dong. Ada yang sekalian bundling sama kaos. Lu tinggal di mana? Bekasi gua. Coba kalau Bekasi itu ada di csc.bekasi. Buka Instagramnya. Kalau lu kan dari mana, Wan? Gue Tangsel, Tangerang Selatan. Apa sih IG-nya? CSC Tangsel. CSC Tangsel. Nah, kalau Bang Bibio? Kalau gue langsung aja ke csc.jakarta di Instagramnya. Pasti fast respon, tenang aja. Iya, jangan sampai ketinggalan periodenya lagi ya. Itu dia. Hilang fokus gua, langsung hilang fokus. Itu kan tadi kita lagi ngebahas tentang Chelsea yang lawan Barca tuh sebenarnya. Ya. Itu apa yang banyak tadi kayak ke Gilang apa tadi ya itu saya comeback yang menurut gue tuh di luar ekspektasi kita sebagai penonton sih. Iya, sampai juara tuh nggak ekspektasi. Enggak, kalau dibilang ini, kalau pas lagi juara malah gue yakin di situ gue nobar. Nobar di Happy Walk. Lo ada gak, Bang? Ada kan ya, Bang? Gue juga ada. Lo juga ada? Ada gue. Cuma belum member. Belum. Udah kan gue bikinnya pas belum Barca. Ini final nih. Belum lahir. Bastian Schweinsteiger lawan Bastian Schweinsteiger segar. Lawan Bayern Munchen, klubnya Bastian Schweinsteiger. Sebelum Munchen ya kan, itu kan kita bikin lagi dong lawan Barca kan. Di situ di leg pertama Chelsea langsung 1-0. Drogba. Itu masih apa? Ya kita masih yakin lah. Kalau orang bilang asa itu masih ada. Iya, asa itu masih ada. Soalnya kita menang, kita ke Camp Nou membawa alamat. Enggak dong. Kita membawa poin, maksudnya membawa jumlah apa? Gol agregat 1-0. Dan Barca kan nggak bisa golin di Stamford Bridge kan? Di Stamford Bridge. Kalau kata Ceng mah. Itu emang itu masih dibutuhkannya tuh ya. Gitu. Jadi kayak pas lagi leg kedua tuh jujur aja tuh kita nobar tanpa ekspektasi. Nah, nanti sih kalau kita ke nobar ya udah pasrah aja lah ya. Kalau gimana? Itu benar-benar kita lemas pas lagi gol apa Pedro ya? Busquets terus tambah gol lagi Iniesta ya? Pedro apa Iniesta sih? Iniesta ya. 2-0 kita lemas banget. 2-0. Sampai akhirnya John Terry kartu merah. Ya, apa? John Terry kartu merah. Ramirez dulu apa John Terry kartu merah dulu? John Terry kartu merah dulu. Kita makin lemas lagi tuh ya. Jadi kita sunyi, enggak ada ngecas sekarang. Aduh. Pas lagi gol Ramirez. Wah. Itu udah pecah semuanya, udah kayak apa ada yang itu gua apa ada fans club
masuk. Jadi kayak apa? Dia tuh ngefans sama Chelsea banget tuh. Sampai dia nangis gitu. Gitu. Ya. Dan golnya Ramirez adalah Chelsea lagi main bertahan, main counter, tiba-tiba soloran lah si Ramirez itu. Dan di mana Ramirez ini bukanlah striker. Golnya lu lihat deh itu. Dia box to box, golnya di chip Valdes. Oh, mikir gak pemain yang box to box? To box. Lo kalau bilang Messi ngechip sih gue bodo amat. Ramirez bos. Ramirez ngechip bos. Cungkring kan, box to box belakang. Lo lihat di situ kan, di situ gue wah ini asa ini masih ada. Balik lagi. Masalah apa? Kita lagi itu masih make Samsung gol tandang. Gol tandang peraturannya ya. Gua kira baju yang ikonik putih itu. Itu tuh masih gue cari tuh baju itu. So guys, kalau ada guys, boleh guys. Yang Torres tapi ya. Nah, setelah golnya Ramirez. Nah, itu kan gol apa? Emang gol yang enggak apa? Yang nggak bakalan orang bakalan ngira kan. Drogba diganti Torres. Mikir kan, wah nih bobolan lagi nih Chelsea nih kan. Soalnya apa? Barca pasti gila-gilaan. Kan? Ada yang kelupaan lu. Messi penalti gagal. Oh iya itu. Gitu. Lagi-lagi. Peter Cech bilang. Messi kalau udah gue yang begitu, waduh, Messi juga assalamualaikum nah, gitu. Jadi kayak apa? Di situ kayak titik balik tuh kayak gue sebagai fans Chelsea tuh kayak ngerasa bangga lah. Bangga dalam arti tuh gue punya tim yang kuat secara mental. Mental banget bos. Setelah itu kita final kan. Final tuh kayak wah tuh udah kayak hopeless lah gue bilang tuh. Bikin nobar juga kayak mungkin ini bakalan jadi kayak banjir air mata menurut gue kan. Ini final keduanya Chelsea di Champions League. Iya, betul. Dan di mana kalau ingat memori sebelumnya di final Chelsea kalah. Kalah. Tapi yang bikin kalah nggak main. Siapa tuh? John Terry. Tapi ternyata angkat piala. Di situ miracle juga kan? Itu gue bilang tuh kayak kalau ada tes miracle tuh mungkin itu kali ya. Nah, dan sosok yang paling mengingatkan yang paling mengingat momen itu datang langsung ke Indonesia kemarin. Oke guys, kita langsung ya kita persilakan kepada tamu istimewa kita. Bastian Schweinsteiger. Oh enggak ada ya? Karena memang kayak Vindes gitu. Enggak, karena ternyata waktu Bang Wanda kan anak event banget kan. Kebetulan dia yang nanya nih sama Bastian Schweinsteiger. Enggak. Apa sih momen lu yang paling gak lu bisa lupakan tentang Chelsea? Dan Bastian Schweinsteiger menjawab pertanyaan dari Bang Wanda itu. Coba Bang Wanda apa? Kebetulan kan lu ada di situ juga kan waktu dia jawab kan? Mana ada. Lihat di konten siapa? Di IG-nya Hai. Jadi gimana? Si Bastian kan ditanya gitu kan. What the greatest moment gitu kan dia sama Champions League. Dia bilang ini secara garis besar ya. Dia mau balik lagi ke tahun 2012 di mana dia gagal penalti waktu lawan Chelsea. Dia ngerasa bermain di kandangnya sendiri ya kan di final Liga Champions. Itu ketika dia gagal tuh memberikan luka yang dalam buat dia. Dan di tahun berikutnya, di season berikutnya, ketika dia dengar anthem Champions League setiap belum main, setiap dia dengar anthemnya Champions League, luka itu akan terlalu teringat oleh dia. Wah, nangis dia. Untungnya dia di tahun itu juara kan. 2 tahun setelah itu? Enggak, setelahnya. Iya. Jadi dia sakitnya cuma setahun. Karena kata dia ketika udah megang Piala Champions, sakit itu hilang. I'm release my pain. Tapi tetap aja yang dia bilang tadi di rumahnya dia sendiri final Champions League yang aturan menang ekspektasinya kan. Di depan penontonnya dia sendiri. Cuma 88 menit doang. Iya, sisanya menangis. Betul. Ini mumpung masih bahas sejarah ya. Ada hal yang sebenarnya ngebikin apa ya Chelsea yang dulu sama sekarang itu jelas berbeda gitu kan. Apa tuh? Kalau dulu itu pakemnya ketika ini gue singkat aja. Di zaman Abramovich itu kita memang membeli pemain yang sudah jadi. Ya kan? Bisa dibilang itu instant impact. Terserah lo mau bilang Chelsea ini jor-joran duit segala macem, ya intinya gue mau hasil yang cepat dan konkret gitu ya. Kita beli pemain ya sekaliber kayak Michael Ballack, ya kan? Beli Samuel Eto'o yang udah terbukti juara di mana-mana gitu kan. Nah, sekarang nih ya kita beli kayak lu bilang tadi, kita beli pemain yang masih muda yang belum terbukti
prestasinya. Nah, secara logika kalau lu make pemain muda artinya lu butuh waktu kan. Nggak bisa instan impact-nya gitu. Ya, betul. Nah, tren Chelsea yang suka mengganti pelatih ya menurut gue ya ini juga harus dikoreksi juga sih. Artinya ketika nanti Maresca di musim pertamanya hanya memberikan satu trofi Conference League dan juga posisi di luar 5 besar, menurut gue kita jangan terlalu kecewa atau kesal sama dia sih, karena menurut gue musim pertama bagi siapapun pelatih itu adalah musim yang tersulit, kecuali lu adalah Pep atau Mourinho atau Antonio Conte. Antonio Conte pertama kali ke Chelsea langsung juara Premier League. Tapi Antonio Conte jadi pelatih profesionalnya pertama bukan di Chelsea. Di Juventus. Iya, artinya di Palermo apa? Di Siena sebenarnya. Ya, artinya memang pengalaman itu nggak akan berbohong lah gitu. Maksud gue di sini adalah gue mau ya kita sama-sama aware aja bahwa Chelsea yang sekarang ini totally different dengan Chelsea yang nonton zaman dulu gitu. Jadi melihat performa pemain Chelsea yang masih anggot-anggotan, masih labil gitu, ya wajarin aja namanya juga Gen Z gitu. Tapi ya menurut gua kita nggak boleh hilang harapan. Kayak tadi yang Bibi bilang kan. Asa itu masih ada. Asa itu masih ada. Anjay, masuk aja gue ya. Cocok banget emang. Udah ini lagi aja, udah dapat apa? Ilmu lagi aja nih. Asa itu masih ada. Oke. Terus ada lagi yang mau lu bahas sebelum kita lanjut tentang Chelsea versus Fulham nih. Di mana pertandingan ini Fulham versus Chelsea bakal tersenggarakan di hari Minggu. Ya. Fulham versus Chelsea bukan Chelsea Fulham. Oke. Chelsea Fulham udah kemarin. Iya. Ada atau langsung kita masuk ke pertandingan lawan Fulham? Gaskan. Kalau kita ingat di pertandingan sebelumnya di Stamford Bridge, Chelsea kalah lawan Fulham 1-2. Ya. Nah, untuk pertandingan berikutnya nih lawan Fulham, kira-kira Chelsea harus aware atau easy win nih kayaknya nih Fulham? Gue dulu gue tau lu bentar banget nih ininya nih. Gue cuma dikit doang nih. Jadi gini, Chelsea mau nggak mau 6 laga tersisa nih ya, itu harus menganggap semua games adalah final. Kenapa? Ya karena udah nggak bisa lagi kita mengharapkan lawan yang mudah dalam arti dari segi kualitas ya. Bisa dibilang besok Fulham, besoknya lagi Everton, besoknya lagi Liverpool, besoknya lagi Newcastle, besoknya lagi Nottingham Forest. MU? Sebelum melawan Newcastle lawan MU, ya kan? Habis itu Nottingham Forest. Hah? Lawan MU. Ya juga ya. Kalau ya Bruno Fernandes cedera. Iya lagi. Iya. Yang penting kalau nggak main. Yang penting pemain Chelsea kalau golin lawan MU jangan kayak gini. Iya. Nah, kayak kemarin bola satu sama. Kayak gimana? Kayak gini. Iya. Makan lo Garnacho. Karena menurut gue gini, semua game adalah final. Ya. Nah, yang lucunya Fulham itu di 8 game terakhir dia 4 kali menang, 4 kali seri. 4 kali kalah. Dimana menang kalah itu ganti-gantian. Nottingham dia menang, lawan Palace kalah. Besokan lawan Wolves menang, lawan Brighton kalah. Besokan lawan Tottenham menang, besokan lawan Arsenal kalah. Nah, kemarin kan habis kalah nih lawan Bournemouth. Kalau ngikutin patternnya, jangan sampai dia bisa menang lagi lawan Chelsea. Gitu. Jadi simpelnya adalah Chelsea harus menganggap semua game setelah lawan Fulham adalah final. Oke. Gitu. Kalau Bang Bibiu gimana nih pertandingan lawan Fulham? Fulham ya. Kan kalau yang di Stamford Bridge kita jujur ya, itu kita terlalu terlena. Kita gol duluan kan ya. Karena sebelumnya kita menang-menang terus kan. Iya, kita sebenarnya ini kayak titik poinnya Chelsea itu harus berbenah lah dalam sisi permainan. Terus juga di situ Chelsea juga diserang sama badai cedera. Oke. Banyak pemain-pemain yang cedera. Ini. Nah. Ini. Banyak pemain yang cedera. Jadi kayak banyak pemain yang cedera. Jadi kita banyak rotasi pemain yang sebenarnya harus dilakukan. Gitu. Ya sebenarnya gue pengen bahas juga soal pemain juga sih. Di bulan-bulan akhir musim tuh tahun tuh banyak main-main yang cedera. Gitu. Itu kayak pattern tiap tahun lah gitu. Sampai kayak Palmer pun dia cedera di bulan-bulan itu kan. Tapi untungnya
nggak lama apa cederanya. Pas lagi lawan Fulham tuh harusnya kita bisa menang kalau kita konsisten. Besok ya. Iya. Ya. Kalau kita konsisten. Yang pas lagi yang sebelumnya tuh karena kita udah menang, kan kita unggul duluan kan tuh. Iya. Palmer golin. Iya, Palmer golin. Langsung apa bisa dibalas 2 gitu kan. Berarti kan kita ada yang salah di sisi mentalitas dan ketenangan. Composure. Gitu. Kalau misalnya kita tenang mungkin kita bikin hasil seri kali ya. Karena kita nggak tenang dan pergantian juga ada pergantian yang nggak seharusnya. Jadilah kita seperti kalah lawan Fulham itu. Itu sih menurut gua itu hal yang nggak harus dilakukan lagi buat Maresca. Semoga nanti oposisi pemainnya bagus dan ngasih sistem yang terbaik lah. Buat lini serang. Lini serang sih. Kalau lini bertahan gue masih percaya Colwill sih. Kayak gue yakin sih lawan Fulham ini kita masih kuat lah. Komposisi Colwill sama Chalobah. Oke. Nanti kita bakal tanya juga soal line up-nya. Cuman pertandingan Chelsea lawan Fulham ini, gue barusan aja kepikiran tentang fun fact-nya lagi. Apa tuh? Fun fact lah ya. Ini fun fact nih. Ini gue bisa dikonfirmasi benar atau enggaknya. Iya. Di pertandingan lawan Fulham ini ternyata Chelsea ketemu mantan lagi. Ada yang bisa tebak? Willian. Di mana Willian ini ditransfer kemarin Januari balik lagi ke Fulham di mana sebelumnya dia main di Liga Brazil. Bener kan? Iya. Ya kan? Keren sih itu. Keren kan? Balik lagi gitu. Gue pikir bakal habis lo di Brazil lo. Iya, udah gitu aja. Soalnya baliknya ke Liga Brazil. Iya, sudah gitu kan. Ternyata ke liga yang paling keras di dunia ya. Nah, mungkin gara-gara Willian sempat bilang dia tuh kayak udah nyaman di Inggris, keluarga di London juga udah di sini. Iya kan? Dia bahkan punya restoran bareng sama si David Luiz. Iya. Yang dimana katanya di restoran itu fun fact lagi nih. Apa lagi tuh? Ketika N'Golo Kante makan di restorannya Willian sama David Luiz, dia nggak pernah mau bayar. Hah? Katanya gitu. Dia Kante makan gratis. Pokoknya Kante lagi MBG. Enggak dong. Kante mungkin lagi ada party atau diajak teman-teman yang lain pada bayar, Kante nggak mau bayar. Lauknya apa? Telur Wah, nggak tahu deh kayak lauknya Kante nggak mau bayar apa Kante nggak boleh bayar nih? Tahu nggak? Kantenya yang nggak mau bayar, entah ini dia bercanda atau gimana. Cuman dia bilang katanya, enggak maksudnya nggak mau bayar gitu. Udah tahu kali teman-temannya gajinya lebih gede mereka itu atau gimana? Enggak, gitu. gue nggak ngerti sih kalau si Kantenya yang nggak dibolehin bayar sih mungkin iya. Iya, Kante. Karena kan always senyum ya si Ahi Kante ini kan. Oh, bangke juga Kante. Mau bayar lu ya? Awas lu ya, main kriuk lu ya. Kantelisius tuh. Wah, cuman kan gitu ya. Ternyata Chelsea ketemu mantan lagi nih ya, Willian ini ya. Iya. Nah, Chelsea biasanya kalau ketemu mantan ada aja buruknya nih. Kalau kemarin ketemu Ipswich Town karena Omari Hutchinson ternyata cedera hamstring kan. Iya. Oh, jangan sampai nih Willian menggila di. Fun fact lagi nih. Apa lagi nih? Iya kan? Ilmu lagi aja Masalah kan. gini, kalau lo bilang ketemu Willian kita mainnya bisa kalah. Tiap Willian main ketemu Chelsea, Golin. Chelsea menang. Chelsea menang coy. Chelsea menang. Lagi Arsenal, Willian masih di Arsenal, Chelsea menang. Ya, lu bisa lihat statistiknya deh. Oke. Iya. Pas lagi Fulham ada Willian, Chelsea menang. Berarti mungkin dia bisa bilang agent ya. Tapi waktu Joao Felix debut yang kartu merah itu, Willian golin. Kan ada tuh yang kayak gini. Tapi menang nggak? Menang Fulham, Iya. kalah kita. Yang mana? Yang si Joao Felix debut kartu merah. Ya pokoknya ada Willian selebrasi ke pendukungnya Chelsea, tapi dia angkat tangan. Yeah. Yang gue tahu sih gitu, tiap Willian main di mana lawan Chelsea menang sih Chelsea. Gue nggak tahu kalau ada kalah juga ya. Iya. Mungkin gue nggak nonton kali ini. Pokoknya ilmu lagi aja. Oke, kita bahas soal line up-nya dulu nih. Kadang suka bikin deg-degan line up-nya Maresca. Untuk kipernya kira-kira siapa? Kebetulan Jumat dini hari main lawan Legia di Conference League. Kira-kira kan pasti kipernya beda nih. Lawan Fulham kipernya siapa? Nggak tahu aja bener-bener Sanchez lagi. Dua-duanya Sanchez. Kagak ada Jurgensen dikasih kesempatan. Harusnya sih ganti ya. Iya. Nah berarti lawan Fulham siapa kipernya?
ini ya persaingan Wanda lah, siapa lagi? Robert Sanchez. Turun bul. Apa? Turun bul enggak apa? Turun bul. Enggak, lu apa? Tengku Wisnu. Tengku Wis. Jamal Wisnu. Blackman. Dia Iya. Tengku Wisnu nih, Pak ya. Bang BG. Bang BG versi botak ya. Iya. Terus emang botak. Ada bek kanan. Kira-kira siapa bek kanan kita? Rhys James Gimana? kah? Gua masih Kalau Rhys James main di Conference Liga? League, Hah? berarti di Fulham nggak bakal main. Ah. Cuma kalau misalkan nggak main, kemungkinan bakal main di Fulham. Lebih urgent di Fulham sih. Lu pilih Rhys James ya? Iya, gue Rhys James. Sorry kalau gue malu Gusto. Mendingan Gusto. Oke. Gusto. Terus ada double center back kita. Kira-kira siapa? Kalau ini gue kayaknya agak sama sama Wan dari sama Wan. Apa? Tosin. Oh, berarti nggak beda. Tosin sama Tosin sama Iya, kalau mau Colwill. enggak, sama Caloba. Sama Caloba, gua- Tosin Caloba. Iya. Kalau Bang Gue Bibil. kalau bakal Will sih. Oke. Dua ini apa? Dua akademi Inggris. pemain akademi Chelsea. Darul Cobham. Double coat. Terus back kiri kita. Ya, dua and only lah, siapa lagi? Cucurella. Kukurela lah. Ya, itu kalau dia cedera nggak tahu gantinya siapa. Alonso, Wah, Aduh. Wayne Bridge. tapi Ashley Cole bulan Maret sempat ikut ini training bareng sama Chelsea. Kan dia emang pelatih Chelsea Pelatih berapa Chelsea, ya? Iya. Gitu. Next untuk double pivot kita di tengah midfielder ada siapa sama siapa? Ya, siapa lagi ya? Caicedo Enzo deh. Udah, sama setuju. Caicedo Onzo. Iya. Oke. Mungkin kita agak berbeda di sayap kanan sayap kiri nih. Wah, ya, ini mana? dia. Berarti penyerang tengah dulu. Attacking midfielder centernya siapa? Ya pasti Cole Palmer lah. Pasti Cole Palmer. Iya. Kalau untuk attacking midfielder right sebelah kanan siapa nih? Wing kira-kira? aja Wing nyebut aja, wing. wing. Siapa? Tyrese George. George Tyreek untuk lawan George. Fulham. Iya, Di George loh. kanan. George. Itu mau Conference League kali, Bro. Iya, kalau konferensi Beli gue masih sih Conference penting. League gitu, Bro. George. Soalnya kemarin dia ngegolin. Iya. Karena gua ngeliat kan di kirinya kan yang jaga si Robinson apakah Castane ya? Castane ya nggak salah. Castagna. Nah Castagna itu kan dia udah maksudnya nggak begitu cepat gitu kan. Kalau Madueke oke Madueke cuman maksud gua Tyreek George ini agak sedikit apa namanya udah mulai berani gitu loh. Gue bisa bilang sih ini kayak Bukayo Saka versi lightnya ya gitu. Oh gitu. Lu udah ngomong berapa kali tuh ya? Lu bilang adiknya mana tuh kadang tuh. Iya maksud gue George nih buat di awal kasih kesempatan boleh banget nih. Nanti ketika si backnya Fulham udah capek ya kan baru ganti Madueke. Oke. Gitu. Kalau lu Bang Bibiu, siapa kanan kita? Masih tetap ya walaupun gua enggak suka ya, gua mengakui Chelsea lebih lagi butuh Madueke sih. Madueke. Soalnya kemarin gue liat dari Ipswich ke serangan dari dia juga kan. Gitu. Oke. Kanannya udah, tengahnya udah, kirinya siapa nih? Nah ini gue masih beda nih sama dia nih. Gue Neto lu siapa? Nah kan, gue Sancho. Oh, Sancho. Karena kemarin habis jadi penyelamat Chelsea juga. Gini, Sancho kalau misalnya dia habis golin, biasanya dia semangat. Ambisnya pasti naik lagi, moralnya lebih tinggi lagi. Karena gue pengennya Sancho sebagai ini apa game changer. Kalau gue malah, Kalau main dari awal agak lucu Sancho. gue juga saya Josh gue setuju, tapi buat super sub dua ini. Iya. Sancho sama Enggak, si George buat super sub si apa? Madueke. Madueke. Oh kebalikannya Kalau- gue. Kalau Neto untuk super subnya Sancho. Sancho. Oh, Soalnya gini, kalau si Wanda bilang kita bakalan bakalan main cepat atau main lari, Neto tuh kalau sudah jadi super sub, kalau di saat udah pemain Fulham udah capek nge-backup buat lari-larian, Neto kan lari gila ya. Iya. Cepat banget lah tuh orang larinya. Ngedribble bola tuh wah gila juga. Terus gue nah di saat itu Neto tuh masuk di sud gua. Supaya jadi kayak dia yang acak-acak lagi nih. Lu tau kan kalau dia kalau udah syutingnya dia kalau udah dari jauh lumayan juga. Tapi lu tahu siapa back yang bakal man to man head to head sama Neto sama Sancho di situ? Siapa di Fulham? Robinson ini maksud gua lumayan agile lah. Dia suka inverted juga. Modelnya kayak TAA tapi versi belum jago banget. Gitu. Jadi emang dia back asal Amerika ini dia emang karena gerasa gerusu juga nggak ngambil suka ngambil resiko juga. Nah menurut gua anak muda ini harus dibikin capek dulu nih dengan Neto menurut gua ya. Nanti ketika dia udah kelas banyak
bikin fokusnya hilang, baru Sancho masuk sebagai game changer. Oke. Gitu. Kalau dibutuhkan. So kalau gue bukannya capek lari-larian ya kalau Robinson, gue malah lebih seneng dia capek ngawal Sancho kan dia pegang bola tuh lengket banget lah Sancho kalau pegang bola kan. Dia capek ngejagain kakinya si Sancho gitu mau mana gitu kan, dia kayak bukan capek tapi lebih capek ngejagain ya, gue nge-markingnya itu loh Wan. Gue kayak ayolah nih pas ini capek marking nih. Nah, di situ baru si Neto masuk buat waduh si capek nih. Gua ajak lari kayaknya kalah nih gitu. Bisa jadi. Nah, teori gue ya. Iya, itu adalah tadi untuk pemain attacking midfielder left-nya. Sekarang strikernya, kira-kira siapa? Ada perbedaan kah? Masih ini gue masih sama sama dia masih. Kalau Bang Bibi siapa? Ya masih apa? Jackson lah gue. Jackson. Kalau Bang Wanda? Jackson. Mau dapat lagi siapa? Jackson juga deh. Jackson juga. Ya, lu gue juga masih cedera anjir. Bukan bukan. Ngkungku. Costa lah. Aduh. Berarti emang Ngkungku ini kayaknya masih dipertanyakan oleh fans-fans Chelsea ini ya. Gimana ya? Lo kemarin nggak bisa jadi striker murni. Nggak bisa jadi striker murni. Dia SS, dia main di Leipzig juga dia dulu SS dia. Di belakang striker Paulsen ini ya. Paulsen. Belakang striker makanya kayak lo memaksain Koko jadi kan kalau Chelsea kan mainnya kalau tengah itu kan target man kan? Ya. Gitu. Okay. Dan fun fact kan nih. Apa tuh? Dapat juga gue slot fun fact. Musim depan itu kan Chelsea nyari striker CF lagi nomor 9 lagi nih, ya kan. Itu Jackson nggak bakal, maksudnya gini, Jackson nggak jadi cadangan. Tetap main. Tapi sebagai left wing. Kiri malah, bukan Kiri. di kanan. Karena waktu dia main di Senegal pun juga bener Senegal ya? Iya. Nah, itu dia main di kiri tuh karena bagus cuy. Ada Mane kan? Mane yang lebih mobile malah. Mane bahkan di kanan. Nggak, maksud gua Jackson itu potensi lebih keluar kalau di kiri. Kayak waktu Chelsea lawan West Ham di kandang West Ham. Bentar. Gitu. Kalau menurut lu di kiri, ini gue sebagai pemain football manager ya. Posisi naturalnya Jackson. Itu ada dua, striker sama sebagai attacking midfielder right. Karena dia kaki kanan dan dia mainnya adalah inside forward. Yeah. Kalau dia main kaki kanan main di kiri, berarti dia mainnya inverted winger kan. Iya. Yang bakal gocek-gocek kayak Madueke. Kalau gue ngiranya malah dia bukan di kiri, tapi malah mainnya di kanan. Ya ini Karena di kirinya ya si Mane. karena udah santer banget kan kita kalau ngomongin transfer itu Chelsea lagi ngebet banget pengen beli Delap ya kan. Delap atau Osimhen katanya masih ada tuh rumor-rumornya. Iya, rumor masih ada. Banyak ada Gurasi juga gitu. Artinya emang Chelsea sadar nih bahwa di musim depan itu butuh tambahan amunisi striker nomor 9. Tapi yang lucunya itu ternyata Jackson tetap dimainkan di posisi penyerang kiri gitu. Iya. Kalau dibilang sih banyak sih Chelsea melewatkan banyak striker ya. Kayak tahun lalu tuh Anak bola banget. kayak tahun lalu tuh harusnya tuh Chelsea bisa mantau Dovbyk ya. Dovbyk. Dovbyk. Dan akhirnya dia ke AS Roma kan. Kalau Chelsea berani aja naikin harga, itu mungkin dia nggak bakal ke Roma sih, gitu. Ini kenapa nggak dapetin Dovbyk? Karena Dovbyk ke umurnya udah lebih dari 25 menurut gua. Iya. Makanya Apakah ini ya Sorlot? Makanya Chelsea dibilang lagi belinya adalah pemain-pemain under 19 tahun. Yang kalau gue bilang Chelsea ini benar-benar bukan klub bola, tapi human trafficking. Lu tau gak sih Sorlot? Tahu. Nah, Sorlot aja ya? Dari Ukraina juga kan? Iya, badan gede. Solo tuh ini ya, Atletico. Iya. Udah mahal sekarang. Dia tuh apa ngetel tuh di sana. Enggak, lu Walaupun super sub dia. enggak trauma sama pemain Ukraina yang terakhir kita punya. Oh, gua enggak Ukraina ya, tapi gua lebih dari apa? Dari pemain Atletico aja. Pemain Atletico kalau salah ke Chelsea bagus, Cok. Diego Costa. Filipe Luis. Oh iya. Thiago. Tapi yang harus gua kasih ingat ya. Lot Mudryk, pemain Ukraina itu, ketika Joao Felix diizinkan untuk pergi loan ke AC Milan, 1 minggu setelah transfer itu deal, dia super subkan diri, ketangkep sama polisi gara-gara dibilang doping kan.
Akhirnya itu bukannya itu sebelum ini ya? Sebelum si Felix ya? Sesudah Felix. Jadi Felix ke Milan dulu, baru deh tuh beritanya. Masalahnya sekarang penyerang sayap kita coba siapa? Cuman ada Sancho sama Pedro Neto yang senior. Tadinya kan ada Mudryk. Iya sih. Menurut gue ya, Chelsea sih nggak bakal diem terlalu lama ya terkait dengan kondisi Mudryk ya. Contohnya adalah Paul Pogba. Kenapa tuh? Pogba tuh musim depan udah mulai main lagi. Oh iya. Di Juve. Karena kasusnya kan hampir sama nih kayak Mudryk. Jadi apa namanya? Di Juve tuh. Iya. Kayaknya nggak di Juve deh. Kayaknya nggak di Juve deh. Ke Liga Ligue 1, Ligue 1. Di mana? Nggak, setahu gue. Ini gue udah nggak tahu nih. Juve cuy. Iya, nggak setahu gue sih. Pogba bakalan indah sih. Dia emang nggak mau main di sono kan. Gini maksud gue, fokus gue di sini. Dia klub terakhirnya Juve ya? Juve. Waktu ketahuan di Juve. Nggak, fokus gue gini. Di obat yang digunakan sebagai, yang disangka sebagai hal yang dilarang di negara Eropa itu boleh digunakan di tempat yang lain gitu. Nah artinya Chelsea sih sepertinya akan meng-hire lawyer yang sekaliber sama lawyer Pogba yang bisa ngebikin nih Mudryk bakal cepat main lagi, karena Mudryk gajinya ya mahal gitu kan, masih muda juga, jadi menurut gue Chelsea nggak bakal diem aja sih gitu. Iya sih, harusnya sih ya. Oke, karena ini ternyata durasinya udah agak kebanyakan, langsung cepat. Udah gini-gini ya. Enggak sih, FB-nya udah gini. Masih asik sih ya, cuma udah next aja lah ya. Iya. Asik apa asik nih? Chelsea versus Fulham, kira-kira berapa nih skornya Bang Wanda? 1-2. Untuk yang ngegolin? Fulham nanti yang golin ini si Muniz sama? Udah satu dia. Chelsea-nya? Chelsea nanti kembali digolin sama si jangan kembali deh. Jackson. Nanti gol keduanya itu dari Palmer penalti. Palmer penalti. Kalau gua lawan Fulham 3-0 Chelsea. Yang suka semangat ini. Yang ngegolin ada Sancho, Jackson dan Nkunku. Kuku. Nah, 3-0 udah, 2-1 udah. Ya. Bang Bibio. Gue 1-0 aja sih gue. 1-0. Yang menang? Chelsea lah. Yang ngegolin siapa? Yang ngegolin Palmer sih. Kenapa bisa gitu? Soalnya gue ngeliat kemarin gue ngobrol sama Wanda sih, pas lagi di Ipswich, lagi lawan Ipswich. Palmer tuh sebenarnya dia kurang confident sih dia. Mungkin sekarang mungkin lebih confident dia. Oke. Buat nge-shoot dari jauh lagi gitu. Atau biar FPL lu poinnya tinggi aja nih karena lu ngaptenin Palmer. Kalau anak FPL pasti tahu lah, lu kalau kapten pasti salah lah. Iya. Gila Oke deh, segitu dulu aja untuk Studio Bola kali ini. Kita pamit dulu. Terima kasih guys. Bye bye. Thank you. Bye.